Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Materinya masih tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Siap anak-anak? Sebelum masuk materi, Ustazah ingin mengingatkan anak-anak kembali tentang angka-angka tertentu atau angka-angka khusus. Seperti 1/2 itu artinya 0,5 sama dengan 0,5. 1/4 sama dengan 0,25. 1/5 sama dengan 0,2 dan seterusnya ini ya. Nah, nanti jika dalam soal biasa ataupun soal cerita ada angka-angka seperti ini, nah anak-anak bebas mau memilih dibuat pecahan biasa atau pecahan desimal, bebas. Contohnya seperti ini. 1/4 itu sama dengan berapa? Kalau misalnya dijadikan pecahan desimal. 1/4 kita lihat di sini 0,25. Anak-anak boleh langsung menuliskan menjadi 2,25. 6, 1/2. 1/2 kita lihat hasilnya kan sama dengan 0,5. Berarti di sini anak-anak boleh juga langsung menulis 6,5. Lanjut, 4,125. Dilihat di sini 0,125. Itu sama dengan 1/8. Nah, di sini anak-anak boleh langsung menuliskan menjadi 4, 1/8. Bentuknya menjadi pecahan campuran. Dua, 75. Cari angka 75. Di sini kan 0,75 itu sama dengan 3/4. Berarti 2,75 itu sama dengan 3/4. Nah, kalau misalnya anak-anak pengen menjadikan pecahan biasa, boleh juga. Tinggal diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian 9, 1/5. 1/5 kan sama saja 0,2. Berarti 9,2. 2, 3/8. 3/8, 0,375. Berarti 2,375. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Anak-anak bisa membuka buku paket mulai dari halaman 8. Di sini Ustazah ambil contoh yang ada di buku paket. Contohnya, yang pertama, Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa meter panjang seluruh pita Mita? Di sini kata kuncinya pita merah itu 5/8 meter. Yang biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Nah, di sini ada kata-kata lebih panjang dari pita merah. Artinya pita biru tersebut 1/2 ditambah dengan panjang pita merah. Boleh juga pita merah ditambah dengan 1/2
itu nanti ketemu panjang pita biru. Berarti panjang pita biru 5/8 ditambah 1/2. 5/8-nya berasal dari pita merah. Yang ditanyakan, panjang seluruh pita milik Mita ada berapa meter? Langkah pertama, kita cari dulu panjang pita biru. Panjang pita biru dari sini ya, 5/8 ditambah 1/2. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu menggunakan KPK. Ketemu KPK-nya 8. Maka di sini 8 kita tulis sebagai penyebutnya. 8 kali 1 berarti 5-nya juga kali 1 sama dengan 5. 2 supaya jadi 8 berarti kan dikali 4. Maka 1 juga dikali 4. Hasilnya panjang pita biru adalah 5/8 tambah 4/8 sama dengan 9/8. Kemudian kita gabung antara pita merah dan pita biru karena yang ditanyakan seluruh pita. Berarti 5/8 ditambah 9/8 sama dengan 14/8. Nah, di sini kan bilangannya genap. Maka bisa diperkecil. Sama-sama dibagi dengan 2 menjadi 7/4. 7/4 pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Jadi hasilnya 1,1/3 meter atau 1,75 meter. Contoh yang kedua, seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Yang ditanyakan, berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua. Jadi yang ditanyakan, berapa kilometer lagi sih dari pendakian yang kedua itu sampai ke puncak? Nah, penyelesaiannya, ketinggian gunung 8,848 km. Pendakian pertama berhasil mencapai 3,78 km. Yang kedua, 2,5 lebih tinggi dari yang pertama. Berarti yang kedua ini didapatkan dari yang pertama ditambah lebihnya tadi. 3,78 ditambah 2,5. Oke, pendakian kedua, pendakian pertama ditambah 2,5 km. Ingat, susun pendeknya, komanya ini harus lurus. Jika nanti belakang koma itu banyaknya angka beda, silakan diberi bantuan menggunakan angka 0. Begitu juga nanti untuk pengurangan. Jangan sampai salah ya. Nah, yang ditanyakan, berapa kilometer lagi dari pendakian kedua sampai puncak? Puncaknya kan 8,848. Nah, pendakian kedua itu 6,28 dari sini ya. Dikurangi. Hasilnya 2,568 km. Jadi, ia harus mendaki lagi sejauh 2,568 km untuk sampai puncak. Contoh yang ketiga, Sita membeli 1 toples permen. Kemudian, permen tersebut diberikan kepada teman-temannya sebanyak 3/8 bagian. Yang ditanyakan, berapa bagian
sisa permen yang masih dimiliki Sita. Penyelesaiannya, tadi kan membelinya 1 toples. Diberikan kepada temannya 3/8 bagian. Nah, di sini ada kata-kata bagian. Nah, kemudian permen yang masih dimiliki Sita itu ada berapa? Karena ada kata-kata bagian, 3/8 bagian dari utuh ya. Utuhnya kan 1 toples. Nah, berarti 1 dikurangi 3/8. Nah, 1 ini bisa anak-anak ubah menjadi 1/1. Kenapa 1/1? Karena 1 bagi 1 sama dengan 1. Ya bukan? Oke. Nah, sekarang di sini penyebutnya beda. 1 dengan 8. Maka KPK-nya berapa? Ya 8. Ya. Nah, ini ya. 1/1. Karena penyebutnya beda, setelah dicari KPK-nya ketemu 8. 1 kali 8, pembilangnya juga dikali 8. Nah, 8/8 kan sama dengan 1. Udah benar ya jadinya ya. Jadi, 8/8 dikurangi 3/8 sama dengan 5/8. Jadi, permen yang masih dimiliki Sita adalah 5/8 bagian. Contoh selanjutnya, Rido memiliki 2 kantong beras. Kantong pertama berisi 12,08 kg. Kantong yang kedua berisi beras 3,467 kg, lebih sedikit dari kantong yang pertama. Berapa kilogram seluruh beras yang dimiliki Rido? Hati-hati ya, kalau tadi contoh yang pertama diketahui lebih banyak dari. Nah, sekarang contoh yang keempat, di sini lebih sedikit dari. Ya, kuncinya di situ. Ini ya kata kuncinya ya, yang sudah garis merah. Kantong pertama 12,08 kilo. Yang kedua itu 3,467, lebih sedikit dari yang pertama. Berarti untuk mencari yang kedua 12,08 dikurangi 3,467 kilo. Nah, susun pendeknya saya tulis di sini. Di sini belakang angka kan 2 angka, sedangkan di sini 3 angka. Maka kita beri bantuan, angka 0 di belakangnya 8. Kemudian baru kita susun pendek. 0 kurangi 7 kan tidak bisa, maka harus pinjam depannya. 0-nya jadi 10, 8-nya tinggal 7. Ini ya, susun pendeknya ini. 0 kurangi 7 kan tidak bisa, maka meminjam. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ketemu hasilnya 8,613 kg. Kemudian yang ditanyakan, berapa kilogram seluruh beras yang dimiliki Rido? Perhatikan, kantong pertama ditambah dengan kantong kedua. Kantong pertama, ini ya, 12,08. Kantong yang kedua, setelah kita hitung ketemu 8,613, kita jumlahkan. Karena yang ditanyakan seluruh. Hasilnya, susun pendeknya di sini. Hati-hati, komanya diluruskan. Ini kita beri bantuan angka 0. Setelah dijumlahkan menggunakan susun pendek, ketemunya 20,693 kg. Jadi, seluruh beras Rido yang dimiliki Rido adalah 20,693 kg. Oke anak-anak, untuk lebih mahir lagi dalam menghitung, kita latihan.
Untuk latihannya, Ustazah ambil dari buku paket. Buku paket matematika, latihan 3 halaman 10. Nomor yang dikerjakan yaitu nomor 2, 3, 5, 8, dan 10. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis kalian. Soal tidak perlu ditulis, tapi mulai dari penyelesaian. Nah, itu baru yang ditulis seperti yang Ustazah contohkan tadi. Soal tidak ditulis tidak apa-apa, tapi langkah-langkah tetap harus ditulis. Tulisannya yang rapi dan jelas. Kemudian silakan dikirim ke Ustazah Ratna ataupun Ustazah Devi sesuai kelas masing-masing. Oke anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.